Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan materi bab 2 terkait dengan tabel, relasi dan database. Kemudian bab 3 tentang audit command language dan akan dilanjutkan dengan tutorial dari mendownload, menginstal dan juga tutorial dari bagaimana cara open file aplikasi ACL dan juga akan dikenalkan dengan fitur toolbar yang ada di dalam ACL itu sendiri. Baik, di sini kami terdiri atas 7 orang. Yang pertama saya, Dr. Sinta Suci Prasini, NIM 1717051272 selaku moderator dan penyaji yang pertama. Perkenalkan, nama saya Luhrosi Pratiwi dengan nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Niwayan Wali Sumaryani dengan NIM 1717051172 sebagai penyaji ketiga dan membawakan materi mengenai ACL atau Audit Command Language. Perkenalkan, nama saya Iwayan Sofyan Purnama, NIM 1717051274. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi dari bab 3, yaitu manfaat dari ACL atau Audit Command Language. Perkenalkan, nama saya Koma Agnes Manja dengan NIM 1717051387. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dan kemampuan ACL beserta proses instalasinya. Kita mulai dari bab 2, tabel, relasi, dan database. Untuk yang pertama, tipe-tipe data. Suatu tabel memiliki satu atau beberapa file atau kolom. Masing-masing kolom akan berisi data di mana data yang diinputkan memiliki beberapa jenis tipe data. Jenis-jenis tipe data tersebut antara lain yang pertama teks. Teks digunakan untuk file ampat numberic, misalnya nama, alamat, kode pos, dan lain sebagainya. Tipe data ini memiliki banyak karakter, yaitu 255 karakter pada tiap kolomnya. Kemudian yang kedua, memo. Tipe data ini sama halnya dengan teks, tetapi hanya menampung kurang lebih 64.000 karakter untuk tiap filenya, tetapi tidak bisa diurutkan atau diindekskan. Kemudian yang ketiga ada number. Tipe data ini dapat digunakan untuk menyimpan data numberic yang akan digunakan untuk proses perhitungan matematis. Kemudian yang keempat ada date atau time. Tipe data ini digunakan untuk data yang berjenis tanggal, waktu, atau penggabungan dari tanggal dan waktu. Kemudian yang kelima ada currency. Tipe data ini yaitu jenis number, hanya saja pada awal angka selalu disertakan simbol currency sesuai dengan regional setting yang digunakan. Kemudian yang keenam ada auto number. Tipe data ini adalah data yang tidak dapat kita isi secara manual, melainkan terisi secara otomatis, baik secara menjumlah ataupun random atau acak. Yang ketujuh ada yes or no. Tipe data ini merupakan dua tipe dengan pilihan yes or no saja. Kemudian yang ke-8 ada only object. Digunakan untuk eksternal object seperti bitmap atau file suara. Kemudian yang ke-9 ada hyperlink. Digunakan untuk menyimpan alamat internet atau file yang ditunjukkan untuk alamat URL. Kemudian yang ke-10 ada lookup result, di mana digunakan untuk data sebuah kolom, maka ini juga bisa memilih sebuah nilai dari tabel lain atau dari sebuah daftar nilai yang ditampilkan oleh count bubbles. Kemudian yang ke-11 ada attachment, digunakan untuk melampirkan sebuah data ataupun bentuk file atau eksistensinya. Kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu tabel, relasi, dan database. Relasi merupakan hubungan antara tabel yang mempresentasikan hubungan antara objek di dunia nyata. Relasi merupakan hubungan yang terjadi pada suatu tabel dengan tabel lainnya yang mempresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata dan berfungsi untuk mengatur operasi suatu database. Relasi sangat penting karena dapat meminimalkan adanya kesalahan atau mendesain database. Suatu database mungkin dapat didefinisikan sebagai kumpulan data atau disatukan dalam suatu organisasi. Database dapat digunakan untuk menyimpan semua data
yang diinginkan dalam suatu lokasi. Data-data yang memiliki data yang sama dapat tereliminasi dan kemungkinan penyimpanan data tidak konsisten dapat diperkecil. Dalam suatu tabel dapat berisi beberapa file atau kolom untuk menjadi satu tabel yang berelasi dengan baik. Maka dalam satu tabel haruslah memiliki kolom primary key atau sering disebut dengan kunci utama, sedangkan tabel kedua adalah kolom virgin key yang sering disebut juga dengan kunci asing. Kedua kolom inilah yang nantinya digunakan untuk membangun relasi. Syarat dari virgin key dan primary key yaitu yang pertama harus unik. Yang kedua, tabel hanya boleh memiliki satu primary key. Kemudian yang ketiga, tabel boleh memiliki lebih dari satu virgin key. Dan yang terakhir yaitu virgin key digunakan untuk dan membuat relasi antar tabel. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terdapat 4 jenis relasi atau hubungan. Yang pertama, ada yang namanya relasi 1.1, relasi many.1, relasi 1.many, dan yang keempat ada relasi many.many. Kita akan membahas keempat relasi tersebut satu persatu. Yang pertama yaitu relasi 1.1, artinya setiap baris data pada tabel pertama dihubungkan hanya ke satu baris data yang ada di tabel kedua. Contohnya, data mahasiswa dengan nomor ijazah, di mana tidak memungkinkan satu mahasiswa memiliki dua nomor ijazah yang berbeda, atau satu nomor ijazah yang dimiliki oleh mahasiswa lain. Lanjut, yang kedua kita akan membahas mengenai relasi 1.many. Artinya setiap baris data pada tabel pertama dihubungkan hanya ke satu baris data atau lebih data pada tabel kedua. Contohnya yaitu data mahasiswa dengan nomor HP, yaitu satu mahasiswa bisa saja memiliki lebih dari satu nomor HP, tetapi nomor yang sama tidak mungkin dimiliki oleh mahasiswa lainnya. Yang ketiga kita akan membahas relasi many.1. Artinya satu baris data atau lebih pada tabel pertama dihubungkan hanya ke satu baris data pada tabel kedua. Sebagai contoh yaitu golongan darah mahasiswa. Satu golongan darah bisa dimiliki oleh banyak mahasiswa. Dengan kata lain, jumlah mahasiswa anggaplah misalnya 2000 mahasiswa. Mereka memiliki satu golongan darah yang sama, entah itu golongan darah A, B, AB, ataupun 0. Tetapi satu mahasiswa hanya bisa memiliki satu golongan darah saja. Lanjut, yang keempat kita akan membahas mengenai relasi many.many. Artinya satu baris data atau lebih pada tabel pertama hanya dihubungkan ke satu baris atau lebih data pada tabel kedua. Contohnya yaitu data mahasiswa dengan data ruang kelas. Maksudnya, satu mahasiswa bisa mengambil kelas yang sama dengan mahasiswa lainnya. Begitu juga sebaliknya, satu ruang kelas bisa diambil oleh atau dipilih oleh banyak mahasiswa. Materi selanjutnya yaitu mengenai Audit Common Language atau ACL. Di dalam ACL ini ada istilah audit teknologi informasi atau yang sering disebut dengan Information System Audit, yaitu bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh, yang mana di dalam audit teknologi informasi ini
dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal. Istilah lain dari audit teknologi informasi adalah audit komputer, yaitu yang banyak dipakai untuk menentukan apakah aset sistem informasi perusahaan itu telah berjalan secara efektif dan integratif dalam mencapai target operasionalnya. Kemudian, audit common language adalah software yang dirancang secara khusus yang didesain untuk melakukan analisa data elektronik pada perusahaan, yang mana aplikasi ini dapat membantu menyiapkan dan menghasilkan laporan audit baik itu untuk pengguna biasa maupun pengguna ahli. Dengan menggunakan ACL ini, pekerjaan audit akan jauh lebih cepat. Dengan beberapa kemampuan ACL, analisis data akan menjadi lebih efisien dan lebih meyakinkan. ACL dapat membaca data dari berbagai macam sistem, dari model sistem yang lama hingga ke relational database modern. ACL adalah aplikasi yang hanya read-only. ACL tidak pernah mengubah data sumber asli, sehingga aman untuk menganalisis jenis live data. Software ini dapat melakukan akses data langsung ke dalam database ataupun dalam bentuk text file dalam waktu yang singkat tanpa mengganggu sistem yang sedang berjalan, melakukan proses verifikasi dari data yang diperoleh untuk menciptakan integrasi data yang dipercaya dan hasil analisa data yang dapat diandalkan. Semua dapat dilakukan dengan cepat, tepat, aman, dan akurat. ACL tidak dapat digunakan untuk memanipulasi data. Software sejenis dengan ACL yaitu IDEA atau Interactive Data Analysis Software, APG atau Audit Program Generator, Microsoft Excel, Audit Easy, dan lain sebagainya. Adapun beberapa manfaat dari ACL atau Audit Common Language, yaitu yang pertama bagi auditor, di mana pengguna ACL akan membantu mereka dalam melaksanakan tugas audit secara lebih fokus, cepat, efisien, efektif, dan murah. Untuk manajemen, termasuk profesi akuntansi dan keuangan, ACL dapat membantu dalam menganalisis data dan informasi perusahaan, pengujian, pengendalian yang telah ada, dan pembuatan laporan manajemen secara cepat dan fleksibel. Untuk sumber daya manusia atau pemeriksa dan lainnya dapat melakukan sistem pelaporan yang sesuai dengan keinginan atau laporan yang diinginkan. Manfaat yang kedua yaitu bagi manajemen termasuk profesi accounting dan keuangan, ACL dapat membantu dalam menganalisis data dan informasi perusahaan, pengujian pengendalian yang telah ada, dan membuat laporan manajemen secara cepat dan fleksibel. Manfaat yang ketiga yaitu untuk sumber daya manusia atau pemeriksa dan lainnya dapat melakukan sistem pelaporan sesuai dengan keinginan atau laporan yang diinginkan dengan akurasi dan kualitas data yang sangat bagus. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Keunggulan dan kemampuan ACL. Keunggulan menggunakan ACL yaitu mudah dalam penggunaan, built-in, audit, dan analisis data secara fungsional, kemampuan menangani ukuran file yang tidak terbatas, kemampuan mengeksplorasi audit, pembuatan laporan berkualitas tinggi. Fitur dan kemampuan ACL Software Tools. Yang pertama ada Universitas Data Access, yang kedua ada jumlah data besar, yang ketiga kecepatan waktu proses, yang keempat integritas data,
yang kelima automasi, yang keenam multi-file process, yang ketujuh log file navigation, yang kedelapan fungsi analisis yang lengkap, yang kesembilan pelaporan yang handal, yang ke-10 itu ada IT audit. Kemudian proses instalasi ACL. Tahapan proses instalasi ACL sebagai berikut. Bukalah folder ACL Education, kemudian folder ACL, mulai ACL Desktop Education Edition. Akan muncul dialog box berisi setup wizard, lalu klik next, lalu pilih I accept the terms in the license agreement, kemudian klik next, ketik nama user, klik next, pilih complete, klik next jika pengguna tidak ingin mengubah destination folder, dan kemudian klik install. ACL berhasil terinstall. Kemudian selanjutnya yaitu interface ACL. Interface dari ACL Desktop Education Edition yang terdiri dari elemen-elemen di bawah ini, yaitu ada title bar menampilkan nama dari proyek yang sudah aktif dan versi ACL yang digunakan. Kemudian ada main menu menyediakan akses ke seluruh fitur di ACL. Ada toolbar merupakan shortcut untuk beberapa fitur ACL. Untuk menampilkan atau menyembunyikan toolbar, pilih menu window, kemudian toolbar. Navigator menampilkan beberapa jenis informasi, yaitu tab overview menampilkan semua kegiatan yang berkaitan dengan proyek yang sedang dioperasikan. Kemudian ada tab log, pengguna dapat memasukkan batasan tertentu atau filter untuk menampilkan data yang diinginkan. Kemudian ada filter, pengguna dapat memasukkan batasan tertentu atau filter untuk menampilkan data yang diinginkan. Display area, pada area ini ACL menampilkan beberapa jenis informasi, antara lain tabel yang sudah aktif dan juga hasil dari pengujian atas suatu tabel. Dan yang terakhir ada status bar, menampilkan nama tabel yang sudah aktif, jumlah record dalam suatu tabel, dan beberapa informasi lainnya. Tipe-tipe file yang umum digunakan di ACL yaitu ada ACL project file, ada ACL project autosave file, dan ada ACL data file. Perkenalkan, nama saya Putu Andika Pratya Permana dengan NIM 1717051185. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal aplikasi ACL pada PC maupun laptop kalian. Baik, langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama klik file yang sudah dibagikan ini. Kebetulan saya menggunakan aplikasi ACL Education Edition versi 9. Dan setelah itu silahkan kalian cari file yang bernama ACL Desktop Education Edition dan double klik. Tunggu prosesnya hingga selesai. Dan akan muncul notifikasi setup user seperti ini. Dan untuk melanjutkannya silahkan klik next. Selanjutnya akan muncul syarat dan ketentuan mengenai lisensi aplikasi yang akan diinstal. Klik accept dan klik next. Berikutnya akan muncul notifikasi isian informasi pengguna. Untuk notifikasi ini kita abaikan saja karena isian ini sudah otomatis terisi mengikuti informasi perangkat yang kita gunakan untuk menginstal aplikasi ini. Selanjutnya kita klik next saja. Berikutnya akan diberikan informasi mengenai setup yang ingin kita gunakan untuk aplikasi ini, apakah ingin yang komplit atau custom. Di sini saya menggunakan yang komplit saja. Lalu klik next. Selanjutnya akan diberikan informasi lokasi penyimpanan folder data dan aplikasi. Nah, bagian atas ini adalah lokasi folder yang akan menyimpan software ACL. Dan jika kalian ingin mengubah foldernya, silakan klik change dan pilih folder yang akan digunakan untuk menyimpan aplikasinya. Dan folder yang di bawahnya ini adalah lokasi penyimpanan sampel data file dan proyek-proyek yang akan kalian kerjakan menggunakan aplikasi ACL ini. Sama seperti file yang di atas, jika kalian ingin mengubah lokasinya, silakan klik change dan pilih lokasi yang ingin kalian tempatkan. Tapi saran saya untuk file yang kedua ini, silahkan kalian cari lokasi yang cukup strategis dan tempat file yang kalian ingat.
Selanjutnya silakan klik next. Nah, ini adalah notifikasi terakhir sebelum Anda menginstal aplikasinya. Silakan kalian klik install untuk menginstal aplikasi ACL ini. Tunggu prosesnya hingga selesai. Lalu klik finish. Nah, untuk notifikasi ini silakan kalian abaikan saja dan langsung klik close. Dan sekarang aplikasi ACL sudah terinstall secara otomatis di perangkat teman-teman dan otomatis sudah muncul di desktop PC atau laptop kalian. Perkenalkan, saya Nikoma Aprilia Inisari, NIM 1717051104, berperan untuk merecord dan menjelaskan penggunaan aplikasi ACL. Kali ini saya akan menjelaskan secara lebih rinci apa saja menu-menu yang terdapat pada aplikasi ACL 9. Oke, sebelum lebih lanjut, mungkin dari teman-teman ada yang belum memahami ACL itu apa sih? Jadi ACL itu adalah salah satu aplikasi audit yang bisa digunakan sebagai salah satu aplikasi untuk membuat data yang akan kita audit. Nah, oke, jadi pertama aku akan jelasin dulu mengenai fitur-fiturnya. Ini adalah nama menu yang terdapat pada ACL, jadi kita bisa menggunakan nama lainnya, tetapi ini adalah nama yang digunakan oleh aplikasi sebagai nama menu dari aplikasi ini. Nah, kemudian ini dari file, edit, data, analyze, sampling, application, tool, server, windows, and help. Ini adalah bagian dari main menu. Kemudian yang di bawahnya ini adalah termasuk dari bagian toolbar yang ini bisa kita gunakan sebagai media untuk nantinya mendukung dalam audit. Nah, karena ini adalah bagian dari menu shortcut, ini belum bisa kita gunakan apabila kita belum mengambil data untuk kemudian diaudit. Nah, jadi aplikasi atau bagian ini akan berfungsi ketika kita sudah melakukan open project. Nah, jadi di bagian ini adalah ACL project. Jadi ketika kita input data, maka dalam menu ini dinamakan sebagai ACL project. Jadi ini kita bisa gunakan sebagai salah satu sistem ketika kita mengerjakan project audit kita. Nah, untuk mengambil data, kita bisa menggunakan sample project. Sample project ini bisa diklik terlebih dahulu, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, saya mulai pertama dari menu overview. Pada menu overview ini, kita bisa menginput data yang sudah kita buat sebelumnya, misalnya data mengenai jumlah laporan laba rugi bulanan tahun 2020 seperti itu misalnya. Jadi kita bisa klik saja di ACL Start. Nah, karena di sini saya belum memiliki data yang mau saya audit, jadi saya skip aja. Mungkin untuk lebih lanjut, teman-teman bisa langsung aja open menu pada ACL Start ini. Kemudian ketika teman-teman sudah klik ini, maka di sini di sisi kanan secara otomatis akan langsung muncul data yang teman-teman miliki. Pada sisi ini dia akan menampilkan misalnya seperti nomor, kemudian nama transaksi atau lainnya, dan di sini akan menampilkan jumlah transaksi atau sesuai dengan data yang sudah teman-teman persiapkan sebelumnya. Nah, jadi karena di sini saya menggunakan sample project, maka ini adalah bagian dari sample project, dan nah sudah bisa diperhatikan bahwa menu-menu tadi, toolbar yang sifatnya shortcut sudah bisa digunakan, dan ini bisa mendukung untuk proses audit. Ini memiliki berbagai macam fungsi, ini untuk penambahan, kemudian mencari persentase, mencari tabel, kemudian mencari grafik, kemudian menggunakan fitur-fitur lainnya. Teman-teman bisa langsung klik aja pada menu toolbar ini. Nah, jadi di sini adalah bagian dari Project Navigator.
Jadi Project Navigator ini juga menampilkan dua sisi bagian, yaitu overview dan log. Overview ini adalah menu yang menampilkan 3 bagian yang terdiri dari sampel project ACL, kemudian ACL start, tempat untuk mengambil menu, dan sampel project atau sampel menu yang langsung kita buat pada bagian sisi kanan ini. Nah, jadi untuk selanjutnya ini saya langsung ke menu log. Nah, pada menu log ini adalah tampilan untuk history dari proses audit teman-teman. Misalnya, teman-teman sudah melakukan proses audit yang keberapa kalinya dan dengan input data yang keberapa kalinya. Jadi kita bisa amati riwayat project kita, bahkan kita bisa mengetahui history entah itu 1 bulan sebelumnya, 15 hari sebelumnya, 8 hari sebelumnya, dan lain-lain. Oke, untuk data yang sudah selesai digunakan, nanti teman-teman langsung saja bisa simpan pada menu file, kemudian klik save. Oke, sekian tutorial perkenalan saya mengenai fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi ACL. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.